lama hilang loh Melayunya. Tak adalah, tak hilang pun. Sebab kalau kita orang kalau macam kalau kita orang bergaduh, keluar bahasa Melayu semua. Kalau macam kalau kita orang bergaduh, keluar bahasa Melayu semua. Hai guys, jumpa lagi. Kali ini kita akan membahas masalah bahasa rojak di Malaysia. Bahasa Melayu di Malaysia sudah menjadi bahasa kelas 2 di negara ini. Bahasa Inggris tampaknya menjadi bahasa utama. Dan ada tren pula berkembangnya bahasa rojak atau bahasa campuran yang sulit diatasi. Ada video menarik mengenai hal ini. Yuk kita simak ya. Di Malaysia ni, kebanyakan orang suka cakap faham. Macam bila kamu ngomong sesuatu, macam kamu bercakap sesuatu, and then nanti kita akan cakap okay, faham, macam tu. Faham tak? Enggak. Apa? Kita skip aja. Gimana? Macam contoh orang bagi soalan pada kita, macam orang bukan soalan lah, orang bagi bercakap dengan kita, macam ngobrol, mengobrol sesuatu task ke apa ke, and then dia suruh kita membuat sesuatu task ke apa, and then kita akan cakap faham. Oh okay, faham, macam tu. Sebentar, kamu kok ngobrolnya campur bahasa Inggris sih? Bahasa Inggris rojak. Bukan, tadi kamu bilang task kan? Yes, task. Kenapa dicampur bahasa Inggris? Pakai bahasa kamu aja. Jangan kamu campur bahasa Inggris. Sebab saya dah biasa. Biasa apa? Kebiasaan merojakkan bahasa Melayu dengan bahasa Inggris. Kenapa gitu? Dalam satu sentence. Jadi semua orang Malaysia itu dicampur bahasa Inggris? Ya. Jangan dong, itu namanya tidak nasionalisme. Kamu sebagai bahasa Malaysia, bahasa Melayu kamu. Tapi sebab kalau betul-betul bahasa Malaysia tu, kita orang sepatutnya tak boleh panggil saya, kena panggil saya. Tapi itu more to Singaporean. Orang Singapura suka panggil saya. Saya ada buku, saya ada macam tu, saya ada macam tu. Kalau Malaysia, dia suka ubah sikit, saya ada kucing, saya ada macam tu. Tapi kan kalau seandainya kamu nge-mix sama bahasa Inggris, memang itu mayoritas orang-orang di sana ngomong bahasa. Aku jadi terbata-bata sih karena takut salah bahasa. Jadi orang-orang di sana, orang-orang Malaysia, mayoritas orang-orang di sana dia tuh ngobrol di mix bahasa Inggris. Yes. Hampir semua di sana ngobrol bahasa Inggris. Yes. Nanti lama-lama hilang loh Melayunya. Tak adalah, tak hilang pun. Sebab kalau kita orang kalau macam kalau kita orang bergaduh, keluar bahasa Melayu semua. Tapi kalau lain, sebab dekat Malaysia ni dia ada dua kategori. Satu kategori memang kategori yang memang suka mixkan bahasa. Satu kategori memang suka bercakap terus bahasa Inggeris, full bahasa Inggeris macam tu. Kamu sehari-hari ngomongnya bahasa Inggris atau bahasa Malaysia? Bahasa Melayu. Bahasa Melayu. Aku senang kalau seandainya orang Malaysia ngobrol itu, aku senang dengar logatnya. Itu loh, makanya lucu. Okay. Dan aku bingung kalau seandainya orang Malaysia itu kan nanya kamu duduk di mana, terus aku bilang duduk di kursi, pasti dia ketawa. Kenapa? Yes. Sebab bila kita cakap, sebab kalau orang Malaysia diorang suka buat lawak. Bahan jenaka. Dia suka buat lawak. Which is macam diorang akan kata macam tu lah, macam saya cakap dengan kamu tadi, duduk di Korea berapa lama duduk. So means diorang akan fikir duduk di kursi. So diorang kata aku tengah duduk kursi ni macam tu. It's a joke. It's kind like joke, but actually kita orang akan cakap macam tu. And then kalau nak lagi kesimpulan senang, kita orang akan cakap kau stay mana, macam tu. And then bukan dekat mana. Stay mana? Stay mana kan bahasa Inggris kan? Stay kan? Yeah. Kalau bahasa Malaysia aslinya apa? Tinggal. Itu lebih jelas tinggal. Kenapa ngomong tinggal aja? Kan sama kayak bahasa aku juga sama, tinggal di mana? Sudah biasa dengan bahasa, dengan macam tu, senang. Aku nggak pernah dengar orang Malaysia yang ngomong sama aku misalnya kamu tinggal di mana, nggak pernah. Oh, okay. Nggak pernah. Mereka tuh pas bilangnya itu, kamu stay di mana atau kamu duduk di mana.
Padahal kamu juga ada bahasa tinggal kan? Ya. Kenapa nggak bilang tinggal aja? Tak ada, kita memang dah biasa. Sudah biasa, jangan marah. Nggak apa-apa, aku nggak marah. Cuman maksudnya, Pelik ya, pelik. pelik apa? Pelik means weird. Weird, nggak weird. Itu kan mungkin karena kebiasaannya, mungkin karena kamu tinggalnya di ibu kota kali ya? Oke. Gitulah guys contoh penggunaan bahasa rojak di Malaysia. Tampaknya hal itu akan sulit diatasi karena penggunaan bahasa Inggris memang dominan di Malaysia. Adapun bahasa Melayu Malaysia tidak memiliki nilai ekonomi. Yuk kita lanjut lagi ya. Tapi kalau seandainya anggaplah foreigner gitu ya, orang-orang dari negara lain, dia dia foreigner ini kemana rata-rata lokasinya di sana? Ke tempat mana? Diorang suka pergi tempat lokasi. Macam diorang suka pergi Tugu Negara. Tugu Negara was ada satu status Okay. apa nak panggil tu, there was our army askar Malaysia mempertahankan tanah Melayu, so diorang buat macam satu sketcher besar, so diorang boleh datang situ tengok. Kebanyakan foreigner akan pergi situ, Putrajaya, KLCC, which is KLCC is a twin tower, kita punya twin tower, and then Menara KL. Oke, aku pernah waktu itu ke Malaysia tuh sekitar pas aku pas masih sekolah. Tapi SMP. mungkin ya aku lupa SMP atau SMA gitu. Mungkin agak beda ya. Pasti beda lah ya posisi kondisinya sekarang ya. Sekarang mungkin lebih udah develop kan dia. Malaysia kan. Betah tinggal di Malaysia? Apa? Di Malaysia tinggal betah? Betah. Enjoy. Are you enjoying living there? Oh yeah. Very enjoy. Very enjoy. Because Malaysia actually the rule tak terlampau tight. It's like tak terlampau kuat lah the rule. Tapi if you macam break the rule, nanti you akan kena lah something else, like you akan masuk penjara ke everything lah as well. Because dekat Malaysia ni kebanyakan senang untuk diorang nak jual drugs, diorang nak pass drugs. Banyak yang jual drug di sana. Yeah, especially in the club. Terus konsekuensinya apa? Sorry? Konsekuensinya apa? Kan maksudnya orang yang jual drug di sana di penjara kan? Ya. Dia dipanggilkan kedai dadah. Kedai donkey. Donkey itu apa? Donkey is a macam kuda tapi dia kecil. Yang kecil okay. kedai. Dekat sini kita orang panggil kedai dadah. Dadah tu is just drugs. Kalau mencuri di sana masuk penjara? Ya, tapi tengok jugalah kalau dia mencuri benda yang besar, macam dia mencuri kedai emas, kedai yang besar-besar, okey memang masuk penjara lah. Memang Okay. Tak. Nenek saya, mak dia. Maknya? Macam you punya nenek, mak you. Kamu boleh nggak main keyboard dulu deh biar agak lurus? Ya, biar saja. Okay. Nenek kamu, mak dia. Nenek aku, maknya nenek aku, mamahnya nenek aku. Nenek kamu, mak. Faham, susah sangat Enggak, sebentar, aku jelasin deh. Kan nenek aku. Mamahnya nenek aku. Itu kan gampang. Oke. Terus, oke. Jawa. Oh, serius? Jawa. Ya, serius. Indonesia kamu? Boleh cakap bahasa Jawa, Coba cakap. Tak reti. Nggak ngerti. Nenek dengan mak dia, mak nenek saya reti. Mak saya tak reti. Tapi pakcik saya reti. Kalau nenek kamu, mamahnya nenek kamu ngomong sama tetangga bahasa apa? Bahasa sini, bukan bahasa. Tapi kalau nenek saya dengan mak dia bahasa Jawa. Ngomong bahasa Jawa? Saya tak reti bahasa Jawa. Tapi kamu kalau seandainya ngobrol sama orang tua masih ada kan? Ada. Bahasa sini.
Bukan bahasa Jawa. Bahasa Malaysia. Kamu tinggal sama orang tua? Baru tinggal, dulu bukan duduk sini. Dulu duduk tempat lain. Duduk di mana? Dia cakap duduk dekat sini. Duduk di mana? Duduk di mana? A different district. Different kota. Different kota. Sekarang kamu di mana? Kota mana? Sekarang dia duduk dengan orang tua. Dulu sebelum Kamu dudukin orang tua dosa lo. Gak boleh lo dudukin orang tua lo, dosa lo. Orang tua lagi duduk kamu dudukin gimana? Kamu bikin aku Begitulah guys, masalah penggunaan bahasa di Malaysia. Dengan persoalan seperti itu, rasanya sulit Malaysia memartabatkan bahasa Melayu, apalagi membawa bahasa Malaysia ke panggung dunia. Terima kasih sudah menonton sajian kami, sampai jumpa lagi.